Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuka Hati. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 27 dan 28. Yesus berkata, dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naam, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil. Tujuan dari Yesus mewartakan kerajaan Allah adalah agar manusia mengenal Allah secara baik dan benar. Dengan mengenal Allah secara baik dan benar, manusia dapat bertobat dan memperoleh keselamatan. Untuk itulah Yesus berkeliling dari satu kampung ke kampung lain, dari satu desa ke desa lain, dan dari satu kota ke kota lain. Hasilnya berbeda-beda. Ada yang menerima Yesus dan pewartaannya, tetapi ada pula yang menolak. Namun, yang mengherankan bagi Yesus adalah kenyataan di mana Yesus justru ditolak di Nazaret, kampung halaman, tempat dia dibesarkan dan menghabiskan masa kanak-kanaknya. Sikap orang-orang Nazaret ini sesungguhnya bukan hanya menggambarkan sifat mereka, tetapi juga menggambarkan sifat secara keseluruhan orang Israel yang menutup dirinya kepada Allah. Orang-orang Nazaret pada khususnya dan orang Israel pada umumnya telah dibutakan oleh dosa, sehingga tidak mampu mengenal Allah yang hadir dalam diri Yesus
dan para nabi. Saudara-saudari terkasih, sikap orang-orang Nazaret yang tidak mau membuka hati, mengingatkan Tuhan Yesus akan sikap orang Israel zaman dahulu, khusus orang-orang Israel yang hidup pada masa Nabi Elia dan Elisa. Elia adalah Nabi Allah yang kudus dan penuh kuasa. Nabi Elia sangat taat kepada perintah Allah. Maka tidak mengherankan apabila Nabi Elia mampu membuat embun dan hujan tidak turun di Israel dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni 3,5 tahun. Akibatnya, sungai-sungai kering dan orang Israel hidup susah. Hal itu dilakukan oleh Nabi Elia untuk membuat Raja Ahab dan keluarganya bertobat. Sebab Raja Ahab dan keluarganya telah meninggalkan Tuhan lalu menyembah dewa Baal. Dan pada saat kelaparan besar itu terjadi, Allah menyuruh Nabi Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat dan meminta makan kepada janda itu. Janda di Sarfat itu bukanlah orang Israel, tetapi Allah mau menolong janda itu. Hal itu dilakukan oleh Allah karena orang-orang Israel menutup pintu hatinya. Mereka tidak mau bertobat sehingga menderita kelaparan yang hebat. Saudara-saudari terkasih, kekerasan hati dan sikap orang-orang Israel yang tidak mau membuka diri kepada Allah tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Elia, tetapi juga pernah terjadi pada zaman Nabi Elisa. Nabi Elisa merupakan murid sekaligus pengganti dari Nabi Elia. Pada waktu Nabi Elisa hidup, muncul wabah penyakit kusta yang mematikan di Israel dan negara lain di sekitarnya, termasuk bangsa Syria. Banyak orang Israel yang terkena penyakit kusta, namun tak satu pun orang Israel yang datang kepada Elisa untuk mohon kesembuhan. Orang Israel tidak sadar bahwa Nabi Elisa sebenarnya mampu menyembuhkan sakit kusta yang mereka derita. Persoalannya, orang Israel cuma menganggap Elisa sebagai orang biasa yang datang kepada Nabi Elisa untuk memohon kesembuhan. Justru Naaman, seorang panglima perang yang bukan berasal dari bangsa Israel. Hasilnya sungguh luar biasa. Naaman, orang Syria, berhasil disembuhkan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Elisa. Hal ini diakibatkan oleh sikap orang Israel yang tidak membuka diri kepada Allah, sehingga bangsa lain yang tak mengenal Allah malahan percaya kepada Nabi Elisa sebagai utusan Allah. Saudara-saudari terkasih, kisah tentang Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang-orang Nazaret
dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kita, umat Kristen dan Katolik, supaya kita belajar untuk terbuka kepada Allah. Ini juga bertepatan dengan momen penting, yaitu masa Prapaskah. Sebab dalam setiap masa dan setiap zaman, Allah selalu mengutus orang tertentu untuk menyadarkan dan membawa kita kepada Allah. Selalu ada Elia dan Elisa baru yang ada dan hidup di sekitar kita. Hanya terkadang kita tidak tahu dan tidak sadar. Selain itu, kita tidak berbeda dengan orang Nazaret yang menilai seseorang dari apa yang kelihatan. Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu, orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Sebab bukan tidak mungkin Allah hadir di zaman kita seperti zaman dahulu. Artinya, Allah tetap memakai orang kecil, orang-orang tidak terpandang yang dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi Allah justru memakai orang-orang yang tidak dianggap atau tidak diperhitungkan oleh dunia. Oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita selain membuka diri dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah membuka hati kita kepada Allah yang hadir lewat sesama kita yang kecil, miskin, sederhana, dan tidak terpandang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah ditolak di Nazaret karena orang-orang Nazaret tidak mau membuka dirinya. Bantulah kami umat-Mu agar di masa Prapaskah ini kami semakin membuka diri sehingga dapat mengenal orang-orang yang Engkau utus untuk membawa kami kepada pertobatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.